Kita lanjutkan diskusi kita hari ini, The Test of a Prince, yang diambil dari Harvard Business Review bulan September tahun 2007. Dan buat para business leaders dan intellectual business community yang sudah mengikuti dari tadi dan ingin memberikan komentar, pertanyaan ataupun apapun juga yang mengenai program ini ataupun topik kita hari ini, silakan SMS ke 0896 kali 788. Dan buat yang terpilih akan mendapatkan buku Family Business yang ditulis oleh Pak Charles Serang dan ditandatangani oleh Pak Charles Serang. Pak Charles, kita lanjutkan. Di dalam artikel ini juga dikatakan, menurut studi itu reaksi dari shareholders yang family itu macam-macam, yang bisa dibagi ke dalam beberapa kategori. Kategori pertama adalah yang orang yang mau menerima, itu dia akan protect and coach. Jadi dia tahu nih si Prince ini, putra mahkota ini akan mengambil posisi pada satu hari, dan dia berusaha untuk mensupport dan mengcoach supaya nanti dia mampu. Tapi ada juga yang sebagian shareholders ataupun profesional yang udah bekerja merasa nggak senang, kemudian dia akan melakukan yang namanya blow the whistle. Dia liatin, nggak ada orang yang nggak punya kelemahan dong. Dia liatin kelemahannya apa, digembor-gemborin kelemahannya, supaya nggak qualified. Pada saatnya orang akan melihat, ini orang nggak mampu. Ada juga yang do not take position, hide and wait. Coba lihat deh, angin kemana, nanti saya mau lihat saya mesti support atau enggak. Atau ada yang benar-benar nggak suka. Ini rasanya kok saya nggak merasa nyaman ya. Kok anaknya dipilih padahal anaknya nggak mampu dan saya nggak suka. Saya keluar aja deh. Kalau saya punya share, saya jual deh share-nya. Bayar saya keluar. Nah, ada berbagai reaksi seperti ini. Pak Charles mengalami nggak reaksi seperti ini? Karena yang kita diskusikan ini mungkin juga kita lihat aplikasinya di dalam bisnis keluarga daripada pendengar, daripada pemirsa dan yang menonton acara ini. Itu saya alami semuanya itu. Semuanya saya alami. Ada ya, ada pasti yang itu. Karena itu yang pertama pasti yang support saya pasti ada ya. Yang kedua dia diam wait and see ya. Dia tunggu sampai kapan, lalu dia bikin blow up the whole thing juga ada. Yang ketiga dia mau jual sahamnya juga ada. Mereka bermain semua di situ. Pasti bermain di situ. Nah, saya sebagai katakan anak yang paling muda, saya pelajari, saya dekati mereka semua. Mengurangi friksi. Itu kunci pertama. Jadi saya kurangi friksinya dalam bentuk kedekatan saya dengan mereka semuanya. Pasti berat karena itu melawan against my principle. Yang sebenarnya saya nggak mau, ngapain saya mesti kan right gitu loh. Jadi itu susah. Kita harus dekati mereka. Cobalah jangan sampai mereka itu meledak gitu loh. Artinya jangan sampai mereka itu katakan quote unquote menggunakan sesuatu ancaman-ancaman yang katakan kurang baik. Itu aja. Tapi itu juga kadang-kadang nggak bisa cegah. Karena lingkungan begitu kuatnya sehingga akhirnya mau nggak mau timbullah. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan dengan baik. Tapi karena emotional feeling ini main bermain tiap hari, adanya influence dari beberapa keluarga. Bayangkan kalau misalnya om saya punya istri 3 gitu. Kan tiap hari kan 3 istri itu bisa mengaruhin om saya. Yang hari ini dia is a good man, the next day can be a bad man itu. Jadi berarti ini beberapa ya katakan terobosan yang saya harus cari terus. Dekati istrinya juga yang pertama, dekati istri kedua, ketiga. Jadi so much time I have to be involved with it. Harus spend begitu banyak waktu untuk mendekati mereka. Dan endingly ada sebagainya nggak bisa lagi kita harus cut out. Artinya kita harus fight gitu. Nah fight itu nggak enak gitu. Karena itu bawa ada kepolisian, kejaksaan, sampai ke pengadilan sebagainya. Itu yang kita harus tempuh. Jadi berarti yang saya jalan ini berarti mesti ada kayak ban serep ya. Something happen, what is your if alternatifnya apa gitu, contingency plan-nya apa. Jadi kalau saya berperang dengan keluarga saya, selalu saya katakan if that doesn't happen, doesn't have the effect, what should I do? Jadi berarti saya udah beberapa menggunakan katakan ada beberapa kategori yang saya siapkan gitu loh. Jadi kita udah katakan anticipate gitu. Itu yang penting sekali. Ya memang mungkin tantangannya dalam bisnis keluarga ini adalah bahwa orang yang dites ini merasa kenapa sih saya mesti dites? Orang saya yang punya hak gitu ya. Sedangkan kalau di dalam profesional, orang yang dites ini ya pasrah. Ya memang saya dites lah. Kalau saya mampu, saya bisa naik. Kalau saya nggak mampu ya apa boleh buat. Jadi orang tersebut merasa pantas saya dites. Sedangkan kalau dalam bisnis keluarga yang sudah ditunjuk ini, saya punya hak. Saya lulus nggak lulus juga, saya sebenarnya punya hak gitu kan. Jadi dalam diri orang tersebut juga ada
hambatan internal sendiri gitu ya. Nah, berarti dari pengalaman Pak Charles, untuk bisa mengatasi ini berarti kemampuan yang paling utama dari tes tersebut adalah harus lulus di political test dong, Pak? Betul, sangat berat sekali itu, berat sekali karena kita berkomunikasi dalam emosional ya. Artinya kalau ketemu tante kan emosi kuat sekali. Betul. Lalu belum kulturnya, bagaimana cara kata nyerang dia dengan kata halus, bagaimana supaya kita mengambil misalnya positioningnya dia, bagaimana saya mengambil alih jobnya dia, itu kan dari segala, meskipun diperintahkan oleh dari grup saya, tapi kan untuk masuk gitu kan saya nggak boleh melihat gitu. Kalau melihat saya dianggap menghina lah gitu. Kan orang timur itu kalau melihat menghina, kita nggak boleh lihat gitu loh. Jadi bagaimana caranya kita harus dekati mereka. Yang paling berat itu komunikasi, meyakinkan. Mau nggak mau, apa yang saya kerjakan ini adalah saya biasanya berkomunikasi di luar office. Saya nggak pernah ke kantor, saya nggak pernah bermain di depannya untuk menjaga supaya nggak kehilangan respectnya itu. Karena orang tuanya kadang-kadang susah untuk didekati. Misalnya dengan my parents sendiri juga harus ada tahu caranya, atau jam berapa dekatnya, dia lagi marah tidaknya, apalagi emosi tidak. Masuknya tuh harus tahu waktunya itu. Nah, how are you going now dengan your children, Pak? Apakah you juga punya prosesi tertentu? Iya, sama. Anak sekarang kan lebih susah lagi tuh. Pendekatannya kan lebih lain lagi. Maka itu kalau anak saya lagi emosi, saya kediam juga. Terpaksa ayahnya harus bisa bermain juga ini karakter. Kalau enggak gitu ya. Itu pasti, dari sudut dari sudut Pak Charles kayaknya susah deketin anak, dari sudut anak kayaknya susah deketin bapaknya, gitu kan? Saya pakai psikolog banyak. Sekarang setiap kali kita berkembang itu selalu ada psikiater dan psikolog. Itu yang saya kembangkan sekarang. Dulu memang tidak ada. Sekarang setiap kali pekerja yang masuk harus ada namanya tim khusus untuk mempelajari kejiwaan masing-masing itu. Sesuai nggak the right man at the right place? Pak, one important question, Pak. Tadi you bilang you punya kandidat itu keponakan dan anak. Kenapa profesional tidak masuk ke dalam you punya horizon? Begini, saya merasa begini. In order to have a good professional person, you must be professional first. Saya nggak ada gunanya kita meng-hire seorang profesional, dia sendiri nggak profesional. Endingnya kan itu profesional nggak the real profesional, berarti dia mengambil kesempatan kita yang bodoh-bodoh ini dikerjain toh. Jadi kalau kita mau hire a good professional, you got to be a professional first before you hire a good professional. Dengan cara itu kita lebih banyak tahu what is going on, tapi kita nggak involve karena mungkin emotional feelingnya. Tapi kita harus profesional dulu. Maka itu banyak perusahaan-perusahaan katakan umumnya yang menggunakan profesional, nyatanya dia sih nggak profesional. Endingly yang the good professional will be gone. Dia nggak akan professional. You consider yourself as professional? Saya berusaha karena saya dididik di luar. Jadi saya punya target, saya punya objektif, saya punya performance, saya punya beberapa katakan job yang saya berikan. Setiap orang punya bisa dihitung lah. How much? Jadi if you are already professional kan dia bisa jadi supervising committee untuk the next generation-nya profesional gitu Pak. Maka itu saya mengangkat anak saya yang benar-benar profesional, yang benar-benar ada komitmen di dalam perusahaan. Dialah yang pertama yang bisa nanti diangkat menjadi a true professional before she or he hires a good professional person. One last question Pak. Kalau ternyata when the time comes, anak-anak Bapak bilang, enggak, saya nggak mau. Saya mau ke perusahaan lain, saya nggak mau perusahaan jamu. What are you going to do Pak? Namanya Nyamandir kan sudah masuk nasional, berarti kalau mau nggak mau kan bisa menjadi minority, ya, the majority will be go public. Itu ada bagian daripada yang proses yang cukup bagus sekali saya rasa. Atau kita ada sama merger dengan beberapa perusahaan di luar, misalnya dengan mungkin beberapa. Berarti you forgo your control ya Pak ya? Betul. Itu bagian daripada, karena bagian dari corporate life cycle. Ini milik daripada masyarakat Indonesia sendiri, bukan dari saya sebagian untuk mengantarkan mereka untuk maju. Oke. Jadi part of corporate life cycle juga bahwa pada saatnya perusahaan ini boleh di take care orang lain ya. Sometimes owner belum tega ya. Rasanya masih baby terus nih rasanya. Anak kesayangan saya mau dinikahin orang lain nggak boleh gitu ya. Harus saya jaga gitu rasanya. Tapi Pak Charles now ready to do that Pak ya. Harus tuh. Alright, oke, para business leaders dan intellectual business community, kita tadi sudah berbincang-bincang menarik sekali tentang bisnis keluarga yang saya kira sangat relevan dengan dunia kita, karena kita tahu Indonesia banyak sekali bisnis keluarga dan masalah penunjukan ahli waris ini hampir selalu menjadi masalah. Karena itu artikel ini sangat menarik buat Anda yang ingin membaca. Cari aja di Harvard Business Review bulan September tahun 2007 bagaimana riset ini dilaksanakan dan apa
step-step yang baik menurut riset tersebut. Dan kita tadi sudah belajar dari pengalaman Pak Charles Serang apa yang terjadi dan bagaimana beliau mengatasinya. Dan tentunya yang paling penting waktu kita tanya bagaimana Pak Charles akan terapkan ini pada anaknya, pasti orang selalu berpikir yang terbaik untuk anaknya. Dan dengan pengalaman Pak Charles yang luar biasa, pasti apa yang dipikirkan Pak Charles itu one of the best thought yang kita bisa dapatkan di Indonesia ini. Dan sebagai summary tadi kita bicarakan bahwa dalam bisnis keluarga itu bila seseorang diangkat atau direncanakan untuk menjadi putra mahkota, biasanya keluarga yang lain akan melihat sambil ada perasaan ngiri juga, kenapa dia gitu ya. Dan biasanya apa yang dinilai adalah pertama qualification-nya, benarkah dia qualified. Qualification itu kita bisa compare juga, apakah kalau kita hire seseorang profesional untuk menduduki posisi tersebut, apa kualifikasi yang diperlukan ya, apakah umurnya, pengalamannya, pendidikan formalnya. Dan prinsip itu sebaiknya memenuhi kualifikasi profesional tersebut. Kalau nggak memenuhi, sometimes ada family juga yang assign anaknya kerja dulu deh di perusahaan orang lain supaya dapat pengalaman, you punya prestasi, baru I can be happy to invite you to our company. Jadi saya juga punya reason supaya bisa invite you. Jadi banyak juga orang tua yang nggak ingin anaknya langsung kerja di perusahaannya tersebut, tapi assign ke perusahaan yang lain dulu, kerja di perusahaan lain supaya belajar pengalaman juga sekalian belajar nggak manja di dalam perusahaan gitu ya. Yang kedua adalah self-imposed test, bahwa apakah orang tersebut bisa menjanjikan satu result kemudian memenuhinya. Dan yang ketiga adalah circumstantial test, setelah orang tersebut direncanakan maka dikasih project-project sebagai tes untuk selain dia untuk membuktikan kemampuannya, juga untuk orang-orang sekitarnya juga melihat, oh ya dia mampu melakukannya, oh dia punya personalitinya oke juga, oh dia nggak mentang-mentang gitu ya. Dengan demikian itu dia bisa lebih diterima oleh lingkungan company-nya dan juga saudara-saudaranya. Dan yang terakhir yang sangat penting ya, itu juga yang bisa yang memenangkan Obama dalam pemilihan presiden Amerika Serikat adalah political test, kemampuan politik. Bagaimana kita bisa membuat orang lain mensupport kita, orang yang walaupun kita anggap aneh, kita nggak suka, bagaimana caranya kita bisa mendekati dia untuk akhirnya paling tidak dia jangan menyabot lah. Kalaupun tidak sampai mensupport kita, jangan sampai menyabot kita. Dan sometimes itu harus menekan perasaan, kita harus Pak Charles mungkin sometimes juga kalau udah malam mungkin marah-marah sendiri, kenapa saya mesti baik-baik sama orang-orang seperti ini begitu ya. Melawan diri sendiri itu berat sekali gitu ya. Nah, jadi kemampuan politis ini sangat menentukan, apalagi tadi kita bicarakan dalam fase ya, itu kemampuan untuk bisa merangkul orang-orang ini sangat diperlukan. Apakah berarti bahwa para businessman itu harus seorang politician juga? Saya juga belum tahu jawabannya. Mungkin kita perlu waktu lain untuk membicarakan hal ini. Dan untuk diskusi kita hari ini kita harus selesaikan saat ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dr. Bayu Prawirahi, Executive Director Intellectual Business Community. Sampai jumpa dalam program CEO Reference berikutnya. Terima kasih.